Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ramadan dengan NIM 200301501008 dari kelas PJKRC. Saya akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu bagaimana memotivasi. Bagaimana memotivasi? 1. Memperkenalkan keterampilan. Memperkenalkan suatu keterampilan kepada murid merupakan suatu upaya untuk memotivasi mereka. Agar tujuan tersebut tercapai, tentunya upaya memperkenalkan keterampilan tadi harus memenuhi ketentuan. Salah satu di antaranya adalah dengan memperkenalkan makna dan manfaat dari keterampilan yang dimaksud untuk masa-masa tertentu. 2. Menetapkan tujuan belajar. Cara lain yang baik untuk menumbuhkan motivasi adalah dengan cara menetapkan saranan atau tujuan belajar. Mintalah siswa untuk mencoba menetapkan tujuannya, misalnya untuk menjadi pemain yang baik dalam tim sekolah atau perkumpulan tertentu. Simidit mengemukakan bahwa dari penelitian Locke dan Brian, siswa yang meminta untuk menetapkan standar dan melakukan sebaik-baiknya menunjukkan manfaat dari usaha-usahanya itu. Gate of Result. Penelitian terdahulu yang telah menyumbangkan konsep bahwa latihan sendiri tidak membuat sempurna adalah penelitian tentang pembuatan garis pada orang-orang yang ditutup matanya. Ketika mereka tidak diberitahu tentang hasil dari apa yang mereka kerjakan, mereka tidak memperhatikan kemajuan dalam latihannya. Sejak saat itu, banyak peneliti yang menganalisis metode dari materi yang bervariasi telah cenderung menunjukkan pentingnya pengetahuan penampilan atau pengetahuan tentang hasil penampilan atau knowledge of result of performa dalam proses pembelajaran gerak. B. Memberikan tugas. 1. Pemberian instruksi. Memberikan instruksi adalah peristiwa umum dalam hampir setiap pengajaran. Instruksi tersebut biasanya diucapkan meskipun dituliskan, dan memberikan informasi tentang aspek yang paling penting dari suatu keterampilan bisa juga. Singer 1980 mencatat bahwa pemberian instruksi ini harus meliputi 4 hal berikut, yaitu 1. Terus-menerus memberikan instruksi dan arah-arah. 2. Hanya digunakan sebagai teknik transfer nilai pra-latihan atau pre-training. 3. Mendorong siswa untuk memberikan respon pada tanda-tanda khususnya pada saat yang khusus. Dan 2. Modeling dan demonstrasi. Media yang paling baik dalam pemberian instruksi pra-latihan adalah alat-alat bantu visual seperti gambar dari suatu teknik atau keterampilan yang benar, klip, film, video, atau demonstrasi oleh kawasan sekelas atau oleh guru sendiri. Modeling informasi tentang keterampilan dengan cara ini tidak terbatas oleh penggunaan kata-kata saja, tetapi dilakukan dengan gambaran nyata tentang gerakan yang akan dipelajari. Prosedur ini merupakan bagian dari upaya pembelajaran observasional atau observational learning. C. Bentuk latihan. Teknik latihan fisik dan motorik. Latihan simulator. Simulator adalah alat latihan yang menipu keadaan dari tugas yang menyerupai gerak sebenarnya. Simulator sering berupa alat yang rumit, canggih, dan mahal, seperti alat yang digunakan untuk melatih pilot. Tetapi simulator juga tidak selalu rumit. Banyak perlengkapan yang mahal dapat dibuat sendiri oleh guru atau pelatih sebagai alat bantu tambahannya. Latihan gerakan lamban. Satu metode untuk menyederhanakan latihan dari keterampilan target adalah latihan gerakan lamban. Khususnya dari gagasan pembelajaran akan menyatakan bahwa gerakan lamban berbeda jauh dengan versi kecepatan normal. Akan tetapi, dari perspektif program gerak yang digeneralisasi, latihan gerakan lamban akan menghasilkan beberapa manfaat. Latihan mental atau mental
rehearsal. Latihan mental adalah proses latihan dengan cara memikirkan atau membayangkan secara mental aspek tertentu dari keterampilan yang sedang dipelajari tanpa melibat dalam segala macam gerak sesungguhnya. Dalam kasnya pelatihan kita, praktek pelatihan mental sering juga disebut latihan nirgerak atau nirmotorik. Praktik mental. Teori awal dari latihan mental dirumuskan oleh Sackett 1934 yang mengusulkan bahwa jenis latihan ini gerak ini memudahkan pembentukan elemen simbolik dari keterampilan pembayangan mental. Jenis khusus dari latihan mental sering disebut sebagai pembayangan mental atau mental imagery. Selama pembayangan mental, anak atau atlet berusaha untuk melihat dan merasakan dirinya seperti benar-benar sedang melakukan keterampilan. Pembayangan dapat terjadi dalam bentuk perspektif internal cara gerakan dan lingkungan gerak dialami langsung ketika atlet beraksi di lapangan, atau dalam bentuk perspektif eksternal, cara gerakan yang divideokan dan diputar ulang untuk dilihat anak atau atlet yang bersangkutan. Rangkuman. Motivasi merupakan faktor penting di dalam proses belajar gerak. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memotivasi anak atau atlet untuk giat belajar gerak. Di antaranya dalam pemberian instruksi, modeling, dan demonstrasi, serta dengan memberikan umpan balik eksternik, di antaranya pengetahuan hasil chronology of result. Chronology of result adalah suatu kondisi di mana pembelajaran memiliki pengetahuan terhadap hasil dari pelaksanaan gerakannya dalam masa-masa latihan. Pengetahuan hasil ini sering juga disamakan sebagai argumen feedback atau umpan balik tambahan, mengingat pengetahuan hasil tersebut biasanya disampaikan oleh pelatih atau guru. Dalam kaitannya dengan bentuk latihan, dikenal apa disebut latihan fisik dan latihan mental. Latihan fisik adalah latihan melibatkan praktik gerakan atau aktual dengan melakukan gerakan-gerakan tubuh dan keterampilan yang dipelajari. Sedangkan latihan mental merupakan bentuk latihan yang tidak melibatkan gerakan-gerakan tubuh, tetapi melibatkan pikiran atau pembayangan terhadap gerakan yang sedang dipelajari. Dalam latihan mental dikenalkan praktik mental atau mental praktik dengan pembayangan mental atau mental imagery. Sekian materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.